Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan satu. Pertemuan satu kita masih perkenalan, perkenalan umum lah, apa itu website. Dan kita juga membahas tentang apa itu dari HTML. Oke, yang pertama website dulu. Website itu adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website ini bisa menampilkan dari gambar, video, tulisan, animasi, dan lain-lain. Terus unsur-unsurnya itu ada nama domain, hosting, bahasa program, desain web, program transfer data, publikasi website, pemeliharaan website atau maintenance. Nama domain pasti udah tahu lah ya. Kayak nama apa sih? Itu kan di link website tuh kan sudah www.apa.co.apa.com gitu. Nah itu biasanya nama domainnya yang .com, .go, .co.id, terus dan lain-lain. Kalau hosting itu ibaratnya kalau udah jadi websitenya, jadi tinggal dipublikasikan. Kalau bahasa pemrograman itu ya kita tahu bahasa pemrograman di website itu ya yang bisa dipakai tuh ada PHP, JavaScript, HTML dan lain-lain gitu. Terus desain web tuh ya sama program dashboard. Desain web itu ya tampilan dari website itu sendiri. Terus program transfer data tuh kayak proses upload file kan pakai konfigurasi FTP, file transfer protokol. Terus publikasi website itu yang mempromosikan si website itu sendiri kayak mau dimasukin iklan dan lain-lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah pemeliharaan website atau maintenance. Jadi selama kita pakai pasti ada maintenance-nya dong. Bisa takut ada error atau ada yang mau perbaiki bug dan lain-lain gitu. Jenis-jenis website itu ada 3, ada berdasarkan sifat, tujuan, dan bahasa pemrogramannya. Nah, kalau berdasarkan sifat itu website dinamis dan website statis. Nah, website dinamis itu isinya tuh websitenya itu dia isinya berubah tiap saat. Isinya tuh bisa berubah. Kalau statis itu ya udah diem di situ aja, nggak ada perubahan sama sekali. Udah paten lah istilahnya. Contoh website dinamis itu kayak ini website berita. Website berita kan membutuhkan berita yang real time kan ya. Tiap waktu ada, tiap jam ada, bahkan tiap hari pun ada. Nah, kalau website statis tuh ya kontennya itu jarang diubah. Misalnya kayak details atau bio atau about gitu-gitu biasa nggak berubah tuh. Nah, itu maksudnya website statis gitu. Yang kedua adalah berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan itu tujuan membawa website ini bisa buat apa aja. Bisa untuk website itu sendiri, untuk perusahaan, forum, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan bahasa pemrograman. Nah, yang itu ada 2, ada server side sama client side. Nah, kalau client side itu dia websitenya itu pakai bahasa pemrograman yang bisa kita buat sendiri. Bisa kayak HTML, CSS, dan lain-lain. JavaScript juga termasuk client side. Nah, yang kedua itu ada server side. Kalau server side itu ya bahasa pemrograman itu ditanggung sama servernya. Misalnya kayak PHP itu ditanggung sama servernya. Terus yang saya tahu tuh PHP itu yang itu bahasa pemrogramannya ditanggung sama server. Nah, ini adalah konsep dari front end, back end, sama full stack.
Pasti dari ketiga ini kalian udah denger lah ya, udah nggak asing dengan kata-kata ini. Nah, saya mau jelasin ini front end, back end, dan full stack maksudnya gimana. Nah, front end itu dia website yang bisa dilihat oleh user, yang bisa kita lihat sekarang nih, bisa kita lihat, benar-benar kita lihat langsung. Contoh kayak HTML bisa kita lihat langsung jadi. CSS juga sama, JavaScript apalagi. JavaScript benar langsung kita lihat secara langsung di perangkat kita. Nah, kalau backend itu di bagian belakang layar dari sebuah website, atau yang benar-benar nggak kelihatan biasanya. Biasanya backend itu buat munculin database, buat konfigurasi ini itu segala macam. Contohnya kayak PHP, Ruby, Python, dan lain-lain. Kalau full stack itu ngejalanin keduanya, front end iya, back end juga iya. Biasanya full stack itu biasa udah gabungan antara PHP, HTML, CSS itu udah digabung. Jadi itu termasuk full stack. Nah, tahapan-tahapan membuat website itu ya pasti ada planning, design, scripting, testing, promotion, dan maintenance. Seperti yang ada di unsur-unsur website itu luasnya, ini kecilnya. Nah, kalau planning itu buat perencanaan. Berarti kita rencana membuat website itu mau seperti apa, mau kayak gimana konsepnya. Ya, mau konsepnya gimana, berikut juga dengan desainnya mau gimana, mau nyesuaiin konsepnya gimana nih dengan planningnya. Nah, terus scripting. Dari kedua itu bakalan mau dibikin codingannya atau menulis sintaksnya yang mendukung si desain itu dan planningnya juga. Habis itu setelah scripting, langsung kita melakukan testing dari website itu apakah udah bisa atau belum. Itu berikut juga dengan hosting. Hosting berarti websitenya sudah jadi. Biasanya kalau website yang belum jadi, biasanya baru berupa local host. Yang arti itu masih baunya pribadi kita. Nah, kalau udah hosting itu biasanya sudah website udah jadi ya, bisa kalian temuin. Biasanya www.apa, domainnya apa. Nah, itu udah termasuk udah hosting alias sudah dibikin public. Habis itu promotion. Nah, promotion ini kita mempromosikan si website kita entah melalui iklan, melalui promosi via sosial media, dan lain-lain. Nah, maintenance itu pemeliharaan dari si website itu, apakah ada bug atau ada masalah pas lagi menggunakan websitenya dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang HTML. Hari ini pertemuan saya juga bahas HTML ya. HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Adalah bahasa penanda menggunakan untuk memberikan konten dan struktur dan makna semantik. Itu jadi HTML itu dasar-dasar kalian untuk membuat website. Jadi jika kalian ingin membuat website, baik itu mau bikin website dengan framework PHP, Laravel, dan lain-lain, harus mengetahui dasarnya seperti HTML ini. Karena kalau langsung loncat begitu saja, kalau pas masuk terjun HTML maka nggak ngerti. Karena harus tahu dasarnya dulu, termasuk HTML, terutama HTML. HTML ini emang pemeran utama dari si website ini. Tuh. Nah, ini HTML itu biasa ada tagnya. Kalian pasti gak asing lah dengan tag HTML itu yang biasa kalian temui di pembelajaran di internet maupun dari dosen pun sekalipun juga pernah disinggung mungkin. Nah, mungkin aja pernah buka iseng-iseng buka website tapi terus buka inspect elemen. Nah, itu salah satu penerapan dari HTML. Dari sintaksis sudah ketahuan tag dan sebagainya. Nah, ini website yang kita dipakai sekarang itu bahasa pemrograman itu HTML5. HTML5 ini update-nya itu perbaikan dari HTML biasa. Cuma HTML5 itu bisa support konten video dan audio. Sebenarnya dari HTML juga bisa, tapi tidak seoptimal HTML5 gitu. Kalian bisa baca update dari HTML5 ini apa aja. Tuh. Nah, bentuk umum dari HTML. Nah, ini bentuk umumnya. Bentuk umum dari HTML. Nah, saya kasih tahu mau saya bedah sintaks.
Nih, kalau HTML utamanya pasti ini. Head ini tuh buat yang ada di judul websitenya. Nanti saya tunjukin. Kalau body itu isi dalam website itu apa aja, tampilan homepage-nya itu apa itu. Ibaratnya body itu tampilan homepage-nya. Yaitu. Nah, kalau untuk memulai tag HTML itu awalnya yang seperti ini, awalnya begini, diakhiri dengan tambahan slash di depan elemennya. Mana yang tulisan HTML, head, title, body itu namanya elemen. Nah, yang ada tanda ininya nih, yang tanda kurung lancip ini, kurung apa sih? Kurung lancip ya kalau salah ya. Kurung lancip itu tag namanya tag. TAG. Tag gitu. Pokoknya diawali dengan tulis tag ini, sintas tag dengan berikut dengan elemen, diakhiri dengan tag juga sama tapi ditambahin slash di depan elemennya. Nah, ini sekarang tadi nyinggung sebelumnya tuh tag HTML. Nah, tag HTML itu ada dua, ada tag pembuka dan tag penutup. Nih, tag pembuka yang tadi ya, yang ada tulisan apa elemen HTML itu tag pembuka. Nah, kalau yang ada slashnya itu tag penutup. Jadi dibuka dengan ini, ditutup dengan ini, begitu. Nih, beda sintaks nih contohnya nih. Nih, ini tag pembuka, ini tag penutup. Jadi dibuka dengan ini, diakhiri dengan ini, Berarti tulisan ini akan memunculkan tulisan ini adalah sebuah paragraf dengan bentuk paragraf atau sebuah tulisan atau yang mewujudkan tulisan lah. Sebenarnya teks tuh elemennya apa ya? Ada nanti selanjutnya, tapi biasanya menggunakan itu P. Gitu. P adalah elemen dari HTML. Macam-macam tag. Nih, macam-macam tag bisa kalian lihat sendiri. Nih, ada juga. Biasa kalau buat teks itu ada teksnya sendiri, tapi biasanya menggunakan itu P. Oke, saya mau jelasin sedikit. Nah, ini tag dasar, nih yang buat ini nih, yang di awalan tadi nih tag HTML. Tag HTML kalian bisa baca aja. Terus untuk membuat judul. Nah, nama tag ada H1 sampai H6. Nih, untuk H1 spoiler dikit aja, H1 sampai H6. H1 untuk membuat judul atau heading yang tulisannya itu ukurannya besar. Makin ke bawah atau makin gede angkanya, atau kalau di sini makin ke kanan angkanya, maka tuh makin kecil judulnya, makin kecil. Jadi kan kalau H1 kan tulisannya gede semua tuh, judulnya ukuran besar semua. Makin ke bawah tuh ukurannya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, kalau HR itu biasanya memisahkan konten, biasa ada pembatasnya, ada garis, biasa tulisan ini dengan H1, di bawahnya pakai tag P. Nah, di bawah udah HR, nanti ada garisnya tuh, ada garis pembatasnya. Jadi bisa masukin sampai ada pembatasnya, jadi bisa digolongin. Bisa digolongin tuh antara paragraf 1, 2, dan 3 gitu. Ini untuk buat paragraf. Nah, buat paragraf. Ini buat paragraf tadi udah saya jelasin nyampe ini. Nah, yang membuat garis yang kedua ini membuat garis baru. Membuat garis baru itu kayak buat apa ya? Buat line baru lah, buat line baru. Jadi kayak model di enter istilahnya. Kalau nggak salah ya. Karena saya jarang mau pakai BR dan Pray. Tapi tidak menutup kemungkinan BR akan tetap dipakai. Ini style. Ini biasanya nanti dipakai di CSS, tapi tidak sekompleks ini. Biasa di CSS ada. Mana text style ini bisa buat di HTML juga bisa, di CSS nanti juga bisa. Nanti CSS kita akan bahas di pertemuan 2. Terus yang ketiga ini formatting. Nah, formatting itu pasti udah tau lah.
Dari teks itu kita bikin format, entah itu mau bikin bold, italic, dan sebagainya. Dan ini tag gambar. Tag gambar ini kita bisa masukin gambar. Mau ngambil dari file, mau ngambil dari URL, bisa. Terus kita bisa mengukur gambarnya mau gede kecilnya berapa dan lain-lain. Terus ini tag form. Tag form. Nah, form ini kita bikin form kayak misalnya bikin form, bisa di Facebook ada itu ya, form buat daftar ya. Ini tuh udah termasuk website dengan tag form. Tag form itu yang bisa kita isi dengan tulisan gitu. Terus tag tabel. Ini kita bisa bikin tabel juga. Tabelnya mau bikin 3x3, 4x4, 2x3 dan sebagainya. Ini kita bikin tabel dengan menggunakan tag ini. Tuh. Bisa diukur besar kecilnya dan sebagainya. Nah, ini untuk membuat daftar atau list. Yang biasanya kalau di Word kan ada suka di sini tuh. Nah, ini di web juga bisa. Ini kalian bisa baca perbedaan dari tag untuk bikin daftar atau list. Kadang biasanya suka ketukar di sininya. Bisa dibaca dulu. Kalian baca aja. Nanti saya kasih PDF-nya. Ini adalah atribut HTML. Jadi atribut yang sudah dijelasin sebelumnya. Di dalam tag itu ada atribut. Nah, atribut itu yang ini nih. All, li, dl, dt itu termasuk atribut. Nah, kayak gitu. Nah, atribut ini biasanya ditambahin sama class, ID, star, dan lain-lain. Contoh, nih ada nih. Dia pakai atribut A dengan hyperlink referensi tilak.ac.id. Berarti outputnya itu tulisan website LabTI ini akan berubah jadi biru underline yang biasa kalian temuin di Microsoft Word. Itu anggapannya tulisan ini udah termasuk hyperlink. Jadi kita bisa ngeklik tulisan website LabTI ini dan akan langsung menuju website LabTI. Kayak gitu. Oke, PPT ini itu aja. Oke, jadi sekarang kita bedah codingan tetap sama bedah sintaks dari bentuk umum sama penerapan atau implementasi dari HTML. Nah, yang pertama ini kan tag pembuka, ini tag penutup. Ya, paham ya. Terus sebagai head ini itu untuk judul page-nya. Contoh ibaratnya ini website. Nah, di bagian sini itu adalah judul page-nya yang ada di menu kursi title ini. Title ini yang di sini. Misalkan titelnya itu form mahasiswa. Berarti di sini itu form mahasiswa gitu. Nah, yang body ini itu isi dari websitenya atau isi dari homepage-nya. Kayak misalnya homepage, misalnya ibaratnya pakai e-commerce. Misalkan ya ini di title-nya atau judul page-nya itu Tokopedia. Berarti di bagian body-nya itu isi dari si website-nya itu, isi konten-konten dari si website itu apa aja gitu. Nah, penerapannya ini saya pakai di form mahasiswa baru, output nanti saya akan tampilin. Nah, ini HTML, ini kurung pembuka, di bawahnya kurung penutup, di bawahnya. Biasanya udah sepaket biasanya nih. Nah, nih head-nya ini, nih, buat munculin di tampilan page-nya atau judul page-nya itu form biodata mahasiswa. Nanti kita lihat. Nah, body-nya ini isi dari website-nya atau isi dari konten-konten yang akan dimasukkan dalam website. Ini kebetulan memakai form. Nah, formnya ini bisa kalian bisa kalian ketik dan dilihat outputnya. Ini formnya itu bisa kalian buat isi. Biasanya formnya itu bisa kayak di Facebook itu untuk daftar akun. Nah, ini udah kalau di website itu udah termasuk form karena kita bisa mengisi tulisan yang ada di website atau memberikan data ke website gitu. Kalian bisa post dulu. Saya ke bawah. Nah, ini ID, type dan segala macam itu biasanya ini adalah atribut. Nah, atributnya ini bisa kayak kita pakai di
nanti di CSS. Nanti CSS kita akan bahas di pertemuan 2. Oke. Nanti untuk selebihnya nanti saya akan bahas. Pokoknya type-nya ini buat memasukkan inputnya ini type-nya dalam bentuk apa, dengan ini name-nya ini adalah variabelnya. Ibaratnya kalau di kita name itu variabelnya. Tuh. Ini input tab-nya misalnya kita mau input data tapi tipenya apa, bisa mau tipenya checkbox, radio button, text, date and time dan sebagainya, itu bisa macam-macam tergantung dari kalian. Nah, name-nya ini adalah variabelnya. Ibarat kita di codingan biasa kayak di Java, Python segala macam itu, name itu variabelnya. Gitu. Nah, kalau di radio button atau checkbox, nah value ini buat nanti dimunculin di checkboxnya ini tulisannya untuk apa? Checkbox pertama atau radio button pertama isinya apa? Yang kedua juga apa? Gitu. Ini mendukung dari sini. Tuh. Ini kalau tangga pakai date and time. Terus text. Nah, quote favorit text area, name alamat, atau bisa kalian kasih quote juga boleh. Nah, text area ini bisa itu dia atributnya itu akan outputnya itu kolom gede yang bisa kalian perbesar perkecil. Text area jadi bikin kolom teks tapi bisa kalian perbesar dan perkecil kayak gitu. Ini tapi dalam bentuk tabel ya, karena kan ini kan dibikin tabel, dibikin penggolongan gitu loh, dibikin penggolongan. Nah, tabelnya ini penerapan di sebelahnya. Ini penerapan untuk menggunakan tabel. Masih sama ya, add-nya pakai ini. Nah, bodinya itu isi dari si kontennya. Kontennya itu berupa tabel dengan isi seperti ini. Boleh kalian pause dulu. Oke. Boleh kalian pause dulu. Nah, TR ini untuk memasukkan kolom atau field, masukkan kolom atau field ya. Kolom atau baris. Ini TR ini tabel row itu berarti baris. Biasanya ini buat masukin baris. Nah, TD ini biasanya masukin termasuk masukin dalam kolom, tapi ini bikin data buat masukin datanya atau isi fieldnya sesuai dengan baris yang di sini kayak gitu. Seperti biasa nanti kelasnya ini akan dipakai pas di CSS nanti. Jadi kelasnya ini biasanya akan berubah tergantung kita konfigurasinya mau apa aja. Misalnya kelas nomor 1 ini mau bikin warna apa, mau bikin kayak gimana, bebas kayak gitu. Nanti CSS ini biasa dipakai nanti pasti CSS penerapan nyatanya. Oke. Nah, center ini dimaksudkan berarti isi kontennya ini berarti taruhnya di tengah-tengah, baik itu mau tulisan maupun video maupun dan yang lainnya. Oke. Sekarang kita mau memperlihatkan outputnya seperti apa. Oke, ini kita akan bahas ini outputnya dari yang sebelumnya, dari codingan yang tadi. Codingannya saya udah jelasin sebelumnya. Nah, ini adalah outputnya. Nah, tadi kan ada bagian head title ya. Nah, head title itu dia adalah yang ini, judul page-nya. Kan tadi di judul pertama kan title-nya form biodata mahasiswa. Nah, munculnya nanti di sini nih. Begitu juga nanti tabel mahasiswa. Nah, ini tabel mahasiswa ini adalah title page-nya atau judul page-nya. Nah, di bawahnya kan ada body ya. Nah, body-nya itu isinya nih, isi dari website-nya atau isi konten dari website tersebut atau tapilah homepage.
Nah, form biodata ini kan pakai heading 1 ya. Nah, heading 1 ini adalah judul judul homepage-nya atau judul isi kontennya dengan tulisan paling besar. Bukan tulisan paling besar sih, judul ya, dengan judul paling besar. Nah, makin ke kanan atau makin besar angkanya, maka judul besaran tulisan judul ini makin kecil. Misalkan headingnya pakai heading 3, berarti tulisan form biodata ini akan kecil. Gak kecil-kecil banget sih, mana yang paling kecil itu heading 6. Heading 6 itu paling kecil. Terus ini kan nama gitu. Nah, ini form. Ini kan form nih. Form ini kan kolom kosong ya. Apa kita buat isi atau melakukan input suatu data. Nah, berarti pasti codingnya kan input type, terus input type-nya itu teks. Berarti formnya ini melakukan input dalam berupa teks. Terus di sebelahnya kan ada name ya. Nah, name-nya itu kalau di codingan biasa itu dianggap sebagai variabel. Nah, di web juga sama, tapi nama dinamainnya itu name. Jadi di dalam form ini itu ada variabelnya. Ini itu ada variabelnya. Jadi kita masukin nama kalian. Nah, nama kalian ini udah masuk ke variabel yang udah kalian tentuin. Misalnya input type-nya tuh teks, dengan name-nya itu misalnya nama juga, name sama dengan nama itu adalah variabelnya. Jadi apa yang kita masukin ke form ini udah ketampung di dalam variabel nama. Begitupun juga dengan npm dan kelas. Terus ini kan pakai radio button ya. Pakai radio button. Nah, pakai radio button kan tadi berarti input dalam tabnya itu dalam bentuk radio. Berarti dia melakukan input data dengan menggunakan radio button. Tapi itu dia menggunakan apa untuk melakukan input datanya? Itu. Ini tagnya itu radio, berarti radio button. Name juga sama pakai variabel. Nah, value ini biasanya untuk value ini berarti itu mendukung dari si variabel itu, dan juga untuk buat bantuan klik variables, klik radio button ini. Jadi pas kita klik ini, variabelnya udah ketahuan, value-nya juga ketahuan. Berarti si user ini klik ini berarti dia ngeluarin input data jenis kelamin laki-laki, begitu pun juga perempuan. Gitu. Terus untuk tanggal kan dalam bentuk hari, bulan, tahun ya. Nah, itu dia menggunakan type date and time. Biasanya cuma date DATE. Itu berarti melakukan input data dengan berupa tanggal, bulan, dan waktu. Tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal, bulan, dan tahun. Berarti melakukan input data sesuai dengan kalender. Nah, tanggal ini menggunakan tipe data untuk memasukkan tanggal, mau melakukan input data menggunakan data kalender. Data kalender. Untuk memasukkan tanggal berarti menggunakan data kalender. Ketika pas kita klik ini, keluarkan di sininya nih, keluar tanggalnya mau ambil Oktober gitu, 14. Terus sekarang tanggal sekarang berapa? Tanggal 17 Oktober ya. Tuh bisa diklik juga tuh di situ. Ini yang hobi juga sama kayak nama, npm kelas juga sama. Menggunakan input dengan tag-nya tuh teks. Name-nya sesuaiin dengan yang di sini, sesuai dengan biasanya name-nya tuh hobi. Udah samain aja. Karena sama lah di sini. Nama npm kelas ini juga sama. Nah, yang quote favorit. Nah, quote favorit ini kan menggunakan teks area ya.
Nah, bedanya sama ini itu kan input type text ya. Kita kan sebenarnya bisa-bisa aja nih. Kita ketik nih. Memang nggak ada batasannya. Tapi kan pasti dia akan panjang terus ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan terus ya. Kalau mau ke ujung kan tinggal geser pakai kiri pakai apa? Kursor keyboard di kiri ya. Itu kan rada lama juga ya. Nah, kalau pakai teks area ini mau sebanyak apapun, dia bakalan nurun sendiri atau kita bisa gedein sendiri. Tuh. Dia bisa bisa mau digedein, dikecilin tergantung kitanya. Jadi ini teks area ini bisa kita edit. Nah, sebenarnya kalau form ini kita nggak bisa edit. Dia udah paten di situ. Ngetik panjang pun dia bakalan ke kanan terus, ke kanan, ke kanan, ke kanan terus. Gitu. Gak ada batasannya. Ya, benar saya bilang sebelumnya, gak ada batasannya. Cuma kalau untuk mencari huruf yang kita udah ketik di awal itu ya susah juga ya, karena nggak mau apalagi kita ketiknya udah panjang gitu. Itu kan susah juga ya. Nah, itu makanya kalau mau pakai teks itu yaitu agak susah juga nyari kata yang berada di awal. Kalau kita ngetik dia udah di ujung sana, udah di ujung paling pokoknya paling ujung paling akhir deh gitu. Kita mau balik ke awal lagi, tapi kita nggak mau ngapus tulisannya, itu kan lama tuh kalau pakai form. Nah, solusinya pakai teks area gitu. Biar nggak kayak gitu ya, pakai teks area aja. Karena kalau pakai teks area, mau kalian mau gedein begini, mau dikecilin begini, mau dibikin begini, nggak masalah. Biasanya dipakai ini untuk pakai untuk alamat. Karena kalau nggak alamat kan pasti alamat panjang tuh. Berikut dengan alamat, kecamatan, kelurahan, RT dan segala macam kan panjang banget ya. Solusinya biar nggak terlalu pemborosan atau biar nggak terlalu ya kepanjangan dan gak ribet juga untuk editnya, pakai teks area aja gitu. Ya kurang lebih kayak gitu untuk yang pertama, untuk yang membuat form. Selanjutnya tuh yang tabel. Nah, yang tabel kan ada tag dengan elemen insert, elemen center ya. Jadi elemen center itu maka semua yang ada di dalam body atau di bagian tabel homepage ini akan berada di tengah-tengah. Kalau tag elemennya dihapus centernya, ini bakal di default di kiri semua kayak begini. Ini juga kalau pakai tag elemen center nih, tag elemen center ini juga semuanya bakal ke tengah juga sama kayak di sini, ke tengah semua. Tuh ini karena kalau pakai center jadi ke kiri semua. Ini karena pakai tag elemen center jadi dia ke tengah semua. Nah, ini kan pembuatan tabel ya, pembuatan tabel. Nah, tabelnya ini kita bikin TR-nya dulu, berarti tabel row, berarti kita bikin barisnya dulu, ke bawahnya itu kolom, berarti kita kan mengisi kolom-kolom sesuai dengan baris yang telah ditentukan. Jadi kita kan masukin data, yang ini masukin data makin ke bawah maka makin ke bawah maka jadilah kolom dengan tabel mahasiswa dengan ada 6 data dengan 7 kolom 4 baris tuh ya, kurang lebih itu untuk pertemuan satu PW. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti saya akan jelaskan lebih lengkap di sesi Gmeet nanti. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.